Halo, semangat pagi kakak-kakak. Eh, Kali ini kita bakalan ngebahas produk body care nih. Boleh dibantu lagi ya share ke rekan-rekannya karena bakalan menarik banget. Karena kalau biasanya kan kita ngebahas skincare aja, nah kali ini kita bakalan ngebahas body care dari Lakoko. Boleh dibantu tag ya teman-temannya. Bisa dibantu tag, kemudian juga bisa dibantu mengingatkan rekan-rekannya juga nih. Halo, dari Sulawesi Selatan nih. Kemudian juga ada dari Madura. Banyak banget ya, udah dari seluruh Indonesia. Ini baru 32 orang ya yang join ya Mbak Mel ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi biar semakin banyak yang join karena bakalan kita open sesi untuk tanya jawab juga. Jadi nggak cuma presentasi aja, tapi nanti saya bakalan bikin ini juga ya, kayak boleh bertanya gitu secara langsung. Jadi kalau misalkan mungkin ada keluhan ataupun mungkin kayak ada pertanyaan yang belum terjawab, itu bisa banget langsung konsultasi aja, ditulis di kolom komentar, nanti juga bakalan dibantu oleh kita gitu. Ini udah ada berapa Mbak Mel? 41 Mbak Dia. Oke, udah ada 41 orang. Mungkin kita mulai aja kali ya Mbak Mel ya. Oke, baik. Nah, ini seperti yang sudah terlihat di slide ya. Jadi, saya bakalan ngebahas tentang body care. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi, nama saya Dian. Saya selaku beauty advisor dari produk Lakoko. Yang mungkin biasanya kakak sering banget nih bertanya. Dan kali ini kita berjumpa lagi melalui virtual ya. Dan bakalan ngebahas produk body care Lakoko. Nah, ini adalah 3 alasan pentingnya merawat tubuh. Kenapa sih kita penting gitu ya merawat tubuh kita gitu? Karena memang dari segi penampilan itu bakalan membuat tampilan kita itu jadi lebih menarik gitu ya. Jadi nggak hanya cuman buat kulit wajah aja, tapi kita wajib nih sebagai wanita ataupun pria pun itu wajib menjaga penampilan agar tetap menarik dan juga tetap fit tentunya ya. Kemudian untuk alasan kesehatan gitu ya. Jadi selain membuat kita itu jadi tampak lebih menarik, tentu kita harus menjaga kesehatan dengan cara tentunya menggunakan produk-produk body care atau produk-produk yang khusus untuk badan ya, agar badan kita tuh tetap sehat gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri juga gitu. Jadi ketika kita misalkan sudah merawat tubuh kita dengan baik seperti itu, tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri gitu, karena bakalan terlihat lebih menarik dan juga lebih sehat, dan itu akan membuat kita menjadi percaya diri gitu. Nah, kemudian, nah kenapa di sini tiba-tiba saya langsung membahas tentang perceraian nih gitu. Yang awalnya saya bahas body care, tiba-tiba saya membahas tentang perceraian. Nah, ini kita bisa lihat ya, jika dibandingkan dengan tahun 2020, perkara perceraian di tahun 2021 ini meningkat sekitar 25%, dan ini sumbernya dari regionalkompas.com. Ini sumber terpercaya ya tentunya. Dan kalau misalkan kita lihat ya, untuk angka perceraian ini tentunya bakal ada sebabnya gitu. Nah, tentunya kita kalau mungkin yang sudah berumah tangga ya, itu tentunya tidak mau ya terjadi perceraian seperti itu. Sehingga memang kita harus tahu nih penyebabnya apa saja sih yang bisa menimbulkan hal tersebut gitu, yang tentunya kita tidak mau nih terjadi di keluarga kita gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang terjadi dan juga bisa meningkatkan perceraian di Indonesia, yaitu diantaranya ya, ini hanya beberapa saja, tentunya banyak juga faktor lainnya. Dan ini yang pertama adalah faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat. Kemudian juga adanya faktor orang ketiga, mungkin ketika mohon maaf, mungkin suami atau istrinya kurang menarik seperti itu. Nah, itu bisa jadi menyebabkan ada faktor orang ketiga nih, sehingga memang kita wajib menjaga tubuh kita gitu ya, agar tetap terlihat menarik di pasangan kita gitu. Kemudian juga ketidakpuasan pasangan ini juga banyak juga ya yang mungkin mengeluhkan hal seperti ini di rumah tangga mereka, sehingga mungkin hal tersebut yang membuat angka perceraian itu semakin tinggi gitu, sehingga memang kita harus mencegah hal tersebut terjadi gitu. Nah,
Kemudian saya beralih lagi nih ke pembahasan selanjutnya. Ini saya bakalan ngebahas manfaat ginseng gitu. Nah, maksudnya tuh apa sih relevannya antara manfaat ginseng dan juga perceraian gitu ya. Nah, ini saya akan membahas manfaat ginseng untuk vitalitas pria. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk tingkat perceraian di faktor-faktornya di Indonesia, yaitu dia salah satunya karena ketidakpuasan pasangan gitu. Nah, ini adalah manfaat dari ginseng yang bisa untuk meningkatkan vitalitas pria agar mungkin pasangannya nanti menjadi lebih bahagia ya, seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama menambah stamina dan juga kepuasan seksual sejak berabad-abad yang lalu, karena memang untuk ginseng ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan banyak manfaatnya gitu. Salah satunya bisa meningkatkan vitalitas pria. Kemudian yang kedua mengobati impotensi gitu ya, serta juga meningkatkan kesuburan dan juga mencegah ejakulasi dini. Sehingga memang untuk para pria ini kita bisa sarankan juga mengkonsumsi ginseng agar vitalitasnya juga tetap terjaga, sehingga pasangan pun akan tetap bahagia gitu ya. Nah, kemudian ini kita bakalan ngebahas body care dari La Coco yang relevan juga dengan sebelumnya yang sudah saya sebutkan, yaitu ginseng. Karena seperti yang kita ketahui, untuk kandungan inti dari Mr. Big ini dia ada kandungan Epimedium sagittatum, kemudian juga ada ekstrak ginseng sehingga dia bisa meningkatkan vitalitas pria, dan juga ada L-arginin serta ada ekstrak manggis dan juga peppermint gitu ya, sehingga memang ini sangat membantu sekali untuk menjaga vitalitas pria dan juga tentunya bisa mencegah bakteri di area sekitar pria gitu ya, vitalitas pria seperti itu. Jadi tidak hanya wanita saja yang perlu perawatan, tapi pria juga butuh perawatan ekstra gitu ya. Jadi untuk stigma-stigma yang kalau bilang cuman wanita aja yang butuh skincare atau body care itu salah ya, tapi pria juga butuh, karena tentunya bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga kesehatan juga, itu sangat penting gitu. Nah, ini bisa dilihat juga untuk tingkat efektivitasnya ya. Ini bisa dilihat minggu pertama sampai yang ketiga itu pria akan merasakan peningkatan yang signifikan dalam hal gairah seksual dan juga ukuran vitalitasnya, serta juga staminanya akan lebih meningkat gitu. Kemudian di minggu keempat sampai ke-8 untuk kualitas dari ereksi dan juga mencapai titik optimal itu dia akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Sehingga memang untuk produk dari Mr. Big ini, karena dia bahan-bahannya alami, sehingga memang dia butuh proses gitu ya, tidak instan, tapi memang butuh proses. Jadi dari 1 sampai 3 minggu kita bisa lihat perubahannya, kemudian 4 sampai 8 minggu, sehingga kemudian kalau digunakan setiap hari, kemudian juga tentunya digunakan selama jangka yang panjang akan membuat di vitalitas pria itu akan semakin membaik gitu ya. Dan tentunya selain dia sebagai untuk vitalitas pria, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dia bisa menghindari bakteri dan juga jamur di area tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya untuk wanita saja di misfinya kita perlu jaga, tapi untuk para pria juga wajib banget nih menggunakan produk ini, yaitu Mr. Big gitu ya. Nah, untuk manfaat Mr. Big yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, ini kita bisa lihat lagi ya. Jadi selain dia itu meningkatkan vitalitas pria, juga bisa meningkatkan durasi, kemudian juga bisa menambah diameter, serta juga memperbaiki aliran darah dan juga meningkatkan kekuatan pria. Nah, untuk kelebihan dari Mr. Big sendiri dibandingkan dengan produk-produk lain pada umumnya, karena dia bisa digunakan dalam efek jangka waktu yang panjang dan tidak akan menimbulkan efek negatif karena dia bahan-bahannya alami gitu ya. Kemudian pemakaiannya cukup mudah, serta untuk konsumen sendiri itu sudah merasakan perbedaannya. Sekitar 95% konsumen itu sudah membuktikan bahwa Mr. Big ini dia lebih unggul dibandingkan dengan produk lain gitu. Sehingga ini sangat bagus sekali
sekali untuk digunakan untuk para pria mulai dari usia 20 tahun ke atas gitu. Mungkin ada yang bertanya lah, kalau misalkan belum menikah apakah boleh menggunakan Mr. Big? Itu boleh ya. Jadi tidak seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tidak hanya untuk meningkatkan vitalitas seksual aja, tapi ini sebagai pencegahan bakteri gitu ya. Jadi untuk mencegah bakteri juga, karena ketika misalkan kita menggunakan pakaian dalam seperti itu kan ini ya cukup sesak gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi timbul bakteri di situ, sehingga dengan menggunakan produk ini tentunya akan mengurangi produksi dari bakteri dan juga bisa menghilangkan bakteri tersebut gitu. Nah, kemudian juga tidak ada yang namanya efek kecanduan, sehingga kalau misalkan kita berhenti penggunaannya itu tidak apa-apa dan tidak akan menimbulkan efek negatif gitu. Nah, ini adalah video yang saya akan perlihatkan. Bisa, maaf. Nah, ini apakah videonya sudah terlihat? Oke, nah ini adalah video dari cara penggunaan Mr. Big ya. Ini bisa dilihat seperti ini penggunaannya. Dan kalau misalkan untuk kakak-kakak sekalian yang belum mendapatkan video ini, itu nanti kita bisa join di Telegram, karena di Telegram itu bakalan ada untuk video ini gitu ya. Jadi ketika kita menjelaskan ke konsumen itu jadi lebih mudah juga, tinggal mengirimkan video ini. Sudah ada? Oke, kasih Mbak Mel. Ya, bisa dilihat. Jadi untuk penggunaannya itu cukup singkat, jadi kayak cukup 2-3 detik aja itu sudah cukup, dan setelah itu kita bisa bilas. Kalau misalkan kita kita ingin berhubungan, sebaiknya itu dibilas, tapi kalau misalkan tidak, sebaiknya tidak perlu gitu. Oke. Oke, nah ini adalah beberapa testimoni yang tentunya dari konsumen kita, ini bisa dilihat. Jadi selain testimoni yang saya tampilkan di sini tuh sudah banyak juga testimoni-testimoni lainnya yang bisa kita temukan juga di grup Telegram, dan itu testimoni real dari para pengguna Mr. Big, dan mereka sudah merasakan manfaatnya, sehingga memang untuk para pemula yang ingin mencobanya itu tidak perlu khawatir, karena testimoninya ini sudah banyak, dan kita bisa menggunakan ini untuk para pria ya, tentunya bisa menggunakan produk ini walaupun mungkin belum menikah gitu. Nah, oke, di sini saya juga bakalan memperlihatkan video lagi nih. Ini adalah video tentang bahaya kanker serviks gitu ya. Jadi selain para lelaki yang harus merawat vitalitasnya, untuk para wanita juga wajib nih, karena ternyata ada yang namanya kanker serviks gitu yang bisa menyerang siapa saja gitu ya, sehingga memang kita wajib banget nih menjaga area intim kita sebagai wanita gitu. Ini bisa dilihat ya. Jadi untuk produk dari Cosvi ini, karena dia mengandung babasu oil, dia mampu untuk menghindari bakteri tersebut gitu. Nah, ini untuk sebelum saya jelaskan untuk produknya, ini adalah 5 faktor pemicu utama kanker serviks yang harus kita ketahui ya. Jadi yang pertama, kebiasaan merokok. Jadi untuk para wanita yang mungkin mohon maaf merokok, sebaiknya dikurangi ataupun dihentikan, karena itu adalah merupakan salah satu pemicu utama kanker serviks ya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi pil penggugur kehamilan gitu. Kemudian yang ketiga, kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, makanya selain kita tentunya menjaga dari luar mungkin dengan penggunaan produk body care, kita juga harus menjaga dari dalam dengan cara mengkonsumsi buah dan juga sayuran ataupun makan makanan yang sehat, karena apapun yang kita konsumsi tentunya itu bakalan membuat tubuh kita itu jadi bereaksi gitu. Jadi kalau misalkan kita makannya kurang bagus, itu nanti juga reaksi di tubuh kita juga akan kurang bagus, sehingga sebaiknya konsumsilah makanan yang sehat gitu.
Kemudian juga ada faktor keturunan dan juga yang kelima adalah kurang menjaga kebersihan misfi. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi kita wajib banget menjaga kebersihan area misfi kita karena itu adalah juga salah satu faktor pemicu utamanya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan juga dan yang ada pada video, nah dari Cosvi ini dia mengandung babasu oil dan juga lactic acid yang dia ini mampu mencegah kanker serviks gitu ya. Tentunya kita sebagai wanita tidak mau terkena penyakit ini, sehingga memang sebaiknya kita mencegah dari awal dengan cara menggunakan Cosvi ini setiap hari dan juga secara rutin ya, 2 kali sehari gitu. Nah, ini untuk manfaatnya sendiri, ini saya juga akan putarkan videonya. Jadi selain dia mengandung lactic acid dan juga babasu oil, dia juga mengandung manjakani, kemudian juga ada aloe veranya, serta ada bunga sakuranya gitu. Jadi selain dia untuk mencegah bakteri, kemudian juga tentunya menjaga pH misfi, dia juga bakalan membantu untuk mencerahkan area misfi gitu. Dan untuk penggunaannya pun dia sangat mudah sekali ya. Jadi berbeda dengan produk-produk misfi lainnya. Kalau misalkan untuk misfi lainnya dia bakalan perlu dibilas gitu ya, tapi kalau untuk Cosvi ini dia unik banget. Jadi tentunya kita wajib dulu membersihkan area misfi kita menggunakan air. Setelah itu kita menggunakan produk ini tanpa perlu dibilas lagi gitu, dan bisa digunakan 2 kali sehari, yaitu di pagi dan juga malam hari, dan cukup 3-4 tetes aja itu. Jadi karena penggunaannya cukup hemat, sehingga memang untuk satu Cosvi ini kita bisa menggunakannya selama 1 bulan bahkan lebih gitu. Oke, next. Nah, ini adalah testimoni dari Cosvi yang bisa kita lihat, dan di sini hanya 2 saja, tapi di grup Telegram itu sudah banyak banget testimoni yang bisa kita jadikan juga sebagai konten, dan juga tentunya kita bisa membuat konsumen kita tuh semakin percaya dengan produk kita gitu ya. Ini bisa dilihat dari Kak Nur Hayati, dia setelah menggunakan Cosvi ini dia merasa misfinya itu jadi lebih cerah, kemudian juga terhindar dari gatal dan juga bau tak sedap seperti itu. Nah, kemudian juga ada testimoni dari Kak Ainun, ini juga salah satu distributor NASA. Dia merasakan ketika setelah menggunakan Cosvi ini, dia merasakan misfinya itu jadi lebih kesat, kemudian juga lebih nyaman juga, seperti itu. Sehingga memang Cosvi ini sangat bagus banget digunakan untuk para wanita mulai dari 14 tahun ke atas ya. Jadi tidak hanya untuk para ibu-ibu saja, tapi para remaja ini juga wajib nih menggunakan produk dari Cosvi ini gitu ya, karena dia membantu untuk mencegah timbulnya jamur, kemudian gatal-gatal dan sebagainya seperti itu. Apalagi mungkin yang sudah mengalami haid gitu ya, rata-rata untuk para remaja perempuan di umur 14 tahun itu kan sudah mengalami haid ya, sehingga memang kita wajib nih menjaga kebersihan dengan cara menggunakan Cosvi ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya saya juga bakalan membahas kanker payudara nih. Nah, selain tadi kita membahas tentang kanker serviks, ternyata ada kanker lain lagi nih yang bisa terjangkit pada wanita gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya juga, yaitu kanker payudara, dan ini tidak mengenal usia ya. Jadi untuk para wanita kita perlu berhati-hati dalam tentunya memilih makanan, kemudian juga produk yang kita gunakan seperti itu. Nah, untuk usianya sendiri itu mulai dari 15 sampai 40 tahun ke atas ya rata-rata untuk kanker payudara ini yang dapat diserang gitu ya. Dan untuk gendernya sendiri itu 99% wanita dan hanya 1% pria gitu. Nah, untuk penduduk perempuan di Indonesia ini dan juga bahkan di dunia ya, untuk tingkat penyakit kanker yang tertinggi itu adalah terletak pada kanker payudara. Itu juga dikarenakan mungkin ada faktor kebiasaan seperti itu ya, pola makan, pola yang tidak sehat seperti itu. Nah, ini bisa dilihat juga ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi pola makan, kemudian juga merokok, kemudian juga mungkin haid yang kurang dari 12 tahun, kemudian juga tidak pernah menyusui, kemudian juga beberapa faktor lainnya, dan ini dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi memang ini terpercaya sekali, sehingga memang selain kita menggunakan produk-produk untuk mencegah
kanker tersebut, kita tentunya harus menjaga pola makan dan juga hidup kita gitu ya, karena apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita lakukan di tubuh kita itu bakalan berdampak ke tubuh kita, sehingga sebaiknya lakukanlah aktivitas yang bisa meningkatkan imunitas seperti mungkin olahraga, kemudian juga mengkonsumsi makanan sehat seperti itu, agar nantinya tubuh kita juga lebih positif gitu ya. Nah, untuk cara mencegah kanker payudara sejak dini itu bisa kita lakukan sadari gitu ya. Jadi deteksi sejak dini dengan cara sadari itu dengan cara kalau misalkan nih kita berada di depan cermin seperti itu, kita bisa meraba area payudara kita, kemudian di area bawah ketek ya, itu kita bisa rasakan sendiri, kita bisa pencet-pencet seperti itu apakah ada perubahan dibandingkan hari-hari sebelumnya, misalkan kok ada timbul benjolan atau mungkin terasa sakit seperti itu, mungkin kita bisa sadari sendiri gitu dari deteksi sejak dini agar kita mengetahui nih kira-kira ada apa di payudara kita. Kemudian kita harus wajib menjaga pola makan kita, misalkan kita mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, minum air putih yang cukup, karena itu bakalan juga membantu untuk menetralisir racun dan juga bakteri yang ada pada tubuh kita gitu ya. Kemudian juga olahraga yang teratur ini juga bisa meningkatkan imunitas dan tentunya membuat tubuh kita itu jadi lebih sehat, sehingga memang kalau tubuh kita sudah sehat pasti untuk penyakit-penyakit pun juga akan lebih tidak terserang gitu ya ke tubuh kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang saya akan perlihatkan, nah ini adalah produk yang bisa membantu untuk mencegahnya gitu ya. Jadi bukan untuk mengobati, tapi kita perlu berikhtiar dulu nih dengan cara mencegahnya dengan menggunakan produk BuzzFeed ini, karena dia mengandung ekstrak manggis yang bisa membantu untuk mencegah tanda-tanda bakteri, kemudian juga jamur, kemudian juga bisa sebagai antioksidan juga. Kemudian juga ada quinine hydrogelnya juga, serta minyak thyme. Nah, ini minyak thyme-nya ini dia tidak ada di produk-produk lain untuk payudara ya. Jadi sepengetahuan saya untuk minyak thyme ini hanya ada di La Coco, dan dia membantu untuk melawan zat bakteri penyebab kanker payudara seperti itu. Jadi kalau misalkan sebaiknya ya kita sebagai perempuan itu mencegah lebih baik daripada kita mengobati gitu, yaitu dengan cara menggunakan BuzzFeed ini tentunya setiap hari sebanyak 3-4 tetes saja per payudara, sehingga cukup hemat juga ya. Kemudian kita bisa menggunakannya 2 kali sehari, yaitu di pagi dan juga malam hari gitu. Jadi kita sebagai perempuan tidak hanya merawat wajah saja, tapi tentu kita merawat kedua aset kita gitu ya. Nah, ini adalah video tutorial penggunaannya. Ini bisa dilihat ya. Jadi untuk penggunaannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, dia cukup diteteskan 3-4 tetes per payudara. Kemudian bisa dilihat ya, dipijat perlahan di area titik tersebut. Nah, kemudian pijat arah memutar agar nantinya membantu untuk mengencangkan dan juga membuat aliran darah pada payudara itu jadi lebih mengalir gitu. Nah, itu bisa dilihat ya untuk cara pemijatannya seperti itu. Jadi melingkar kemudian ke atas sehingga dia membantu untuk mengencangkan payudara gitu. Nah, setelah dari samping kemudian juga dari bawah ke atas gitu. Dan untuk pemijatannya itu kurang lebih 3-5 menit saja itu sudah cukup, dan tidak perlu khawatir nantinya bakalan ada rasa lengket atau mungkin kayak bakalan nempel di baju. Itu tidak sama sekali, karena ketika kita gunakan dia akan meresap dengan sempurna gitu. Oke, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nah, ini sebelumnya saya perlihatkan juga untuk testimonialnya ya. Jadi untuk produk BuzzFeed ini itu sebenarnya sudah banyak banget testimoninya dari berbagai penjuru di seluruh Indonesia, dan juga bahkan mungkin distributor kita di luar negeri itu juga banyak banget yang sudah merasakan manfaat dari BuzzFeed ini. Ini salah satunya dari Bu Lilis, dia merasakan payudaranya itu menjadi lebih sehat, kemudian juga bisa bermanfaat sebagai antioksidan
antioksidan pada payudaranya seperti itu. Kemudian dari Kak Radika juga, dia merasakan ketika menggunakan BuzzFeed ini tidak ada rasa lengket karena dia bakalan langsung menyerap ke kulit dengan sempurna seperti itu. Oke, ini kita persilahkan ya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sudah ada pertanyaan, Mbak Mel? Oke, nah jika belum ada pertanyaan mungkin ini ya, kita sambil tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin sering banget nih kita kayak kebingungan gitu ya. Bingung kira-kira cara menjawab ke customer itu bagaimana gitu ya. Misalkan mungkin kok ketika menggunakan BuzzFeed ini kok belum ada perubahan ya, misalkan kayak dalam 1 sampai 2 minggu, ataupun mungkin udah habis 3 botol bahkan kok belum ada perubahan kencang, ataupun mungkin pengennya tuh kayak besar gitu ya. Nah ini saya juga bakalan ngejelasin juga. Untuk BuzzFeed ini dia tidak membesarkan payudara ya, tidak untuk membesarkan, tapi dia untuk mengencangkan dan juga menyehatkan payudara gitu. Sehingga memang untuk klaimnya itu sebaiknya untuk kakak-kakak sekalian itu jangan dilebih-lebihkan, karena itu nantinya membuat customer kita juga jadi bingung. Jadi kita jelaskan bahwa produk ini untuk kesehatan payudara. Sudah ada? Sudah ada, Mbak. Ini dari Kak Diknia Damayanti, kalau untuk busui itu boleh menggunakan BuzzFeed atau tidak? Oke, nah untuk busui sendiri seperti yang mungkin sering banget juga dijelaskan oleh Mbak Amel ya di Telegram, itu untuk busui tidak disarankan ya untuk menggunakan BuzzFeed ini. Karena kenapa? Karena walaupun bahannya alami, kita ditakutkan nantinya bayinya itu ini meminum BuzzFeed itu gitu. Sehingga memang untuk ibu menyusui itu sebaiknya diselesaikan dulu masa menyusuinya, setelah itu baru menggunakan BuzzFeed, karena tentunya dia lebih efektif juga ya kalau misalkan kita gunakan setelah menyusui seperti itu. Ada pertanyaan dari Kak Zayela, untuk BuzzFeed apakah hanya digunakan untuk payudara saja manfaatnya? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk BuzzFeed sendiri itu juga bisa untuk area bokong ya, mohon maaf. Jadi bisa untuk area pantat, jadi untuk melembabkan, juga bisa untuk mengencangkan gitu. Jadi untuk penggunaannya sendiri, kalau untuk payudara itu 3 sampai 4 tetes, kita bisa lebihkan menjadi 5 tetes gitu ya. Kemudian kita pijat di area bokong gitu. Ada pertanyaan dari Kak Sutrisni, untuk penggunaan jangka panjang BuzzFeed ini boleh apa enggak? Oke, ini juga pertanyaan bagus banget. Jadi untuk penggunaan produk-produk dari Lakoko ini kita bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, karena seperti yang kita ketahui produk-produk dari Lakoko ini dia berbahan alami ya tentunya, sehingga ketika kita menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, kemudian misalkan kita pengen tiba-tiba berhenti nih misalkan gitu, itu tidak apa-apa dan tidak akan menimbulkan efek samping apapun, sehingga memang kita tidak perlu khawatir seperti itu. Terus dari Kak Kristi, untuk BuzzFeed dapat digunakan mulai usia berapa? Oke, nah untuk usianya sendiri dari produk Lakoko, baik itu body care dan juga skincare ya, ini bisa digunakan mulai dari 14 tahun ke atas gitu. Nah, untuk kan dia pengen menggunakan BuzzFeed, tapi kan hasilnya nanti itu bakal permanen atau tidak sih Mbak Dian? Oke, nah ini juga mungkin banyak banget ya yang bertanya seperti itu Mbak Amel. Jadi kalau misalkan untuk permanen, nah sama halnya misalkan saya memberikan contoh gini ya, analoginya seperti ini. Misalkan kita menggunakan skincare untuk wajah gitu ya, kita gunakan kemudian udah glowing nih, udah bagus gitu ya, kemudian kita berhenti. Nah setelah itu tentunya banyak faktor-faktor luar yang bisa mengakibatkan misalkan kayak bakteri timbul, kemudian juga masalah-masalah kulit. Nah, halnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak bisa ini ya permanen gitu. Jadi untuk membuat kulit kita ataupun mungkin kayak body care yang kita gunakan itu tetap bagus, kita tentunya harus menggunakannya secara terus-menerus gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah bagus, kita sudah merasakan bagus, itu tentunya kita harus tetap menggunakannya secara rutin untuk menjaganya seperti itu. Karena untuk BuzzFeed sendiri itu dia tidak hanya untuk mengencangkan saja, tapi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dia membantu untuk mencegah bakteri penyebab kanker payudara gitu, sehingga kita bisa menggunakannya itu setiap hari gitu ya. Untuk pertanyaan dari Kak Dede, kalau misalkan udah dapat hasil yang bagus, apakah harus diteruskan pemakaiannya?
Oke, nah ini juga hampir sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kita sudah mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya kita harus menjaganya dengan cara tetap menggunakannya seperti itu ya. Jadi, karena bahan-bahannya alami, tentunya tidak akan permanen gitu ya. Kalau misalkan mau permanen itu bisa jadi menggunakan botox dan sebagainya, dan itu bisa mengakibatkan fatal nantinya kalau misalkan kita menggunakan botox ataupun mungkin apa ya kayak eh, operasi seperti itu mungkin hasilnya instan dan juga mungkin kayak permanen, tapi itu bakalan nanti berjangka efeknya itu bakalan berjangka panjang gitu, mungkin efek negatifnya mungkin bakalan terjadi kanker dan sebagainya seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan produk-produk alami, tentunya dia bakalan hasilnya juga maksimal dan kita wajib menggunakannya setiap hari gitu agar tetap maksimal. Ini pertanyaan dari Kak Sela, mungkin mengulang ya Mbak Dia, mungkin dia baru saja join. Untuk usia mungkin penggunaan BuzzFeed itu berapa tahun? Oke, nah untuk BuzzFeed dan juga skincare dari Lacoco lainnya itu kita bisa menggunakannya mulai dari 14 tahun ke atas seperti itu. Jadi untuk para remaja itu juga wajib ya menggunakan body care ataupun mungkin skincare ya. Jadi tidak hanya untuk para ibu-ibu aja, tapi mulai dari remaja kita harus menjaga tubuh dan juga diri kita gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Teti, kalau misalkan pakai BuzzFeed itu kenapa tidak boleh terkena nikotinnya? Oke, nah sebenarnya ini itu boleh-boleh saja ya kalau misalkan apalagi kita tidak menyusui, dan bahkan untuk BuzzFeed sendiri ini tidak disarankan untuk busui. Jadi sehingga kalau misalkan ketika kita mengenakan mohon maaf putingnya seperti itu tidak apa-apa, tidak masalah juga gitu. Jadi kalau misalkan terkena itu tidak apa-apa. Apakah reaksi hormon juga mempengaruhi hasil dari pemakaian BuzzFeed Mbak Dia? Oke, nah ini juga seperti yang mungkin sering disebutkan juga oleh Mbak Amel. Jadi faktor dari dalam, misalkan kayak hormonal ataupun mungkin keturunan, seperti itu juga sangat berpengaruh terhadap yang kita gunakan gitu ya. Contohnya ya BuzzFeed gitu ya. Jadi kalau misalkan hormonalnya mungkin kurang bagus, itu mungkin kurang efektif. Sehingga selain kita menggunakan produk-produk body care yang kita gunakan, kita juga wajib nih menjaga pola makan kita, kemudian juga pola hidup kita dengan mungkin berolahraga, kemudian juga makan makanan yang sehat seperti itu, karena itu bakalan menunjang dan juga meningkatkan efektivitas dari produk yang kita gunakan gitu. Pertanyaan dari Kak Nia, kalau misalkan produk Lacoco yang sudah expired itu masih bisa digunakan atau tidak? Oke, nah untuk produk-produk yang sudah expired itu sebaiknya tidak digunakan ya, karena tentunya produk tersebut bisa jadi formulanya sudah berubah, sehingga kalau misalkan kita gunakan bukan berakibat baik, tapi bisa jadi malah berakibat buruk. Sehingga kalau misalkan sudah expired, sebaiknya belilah yang baru. Dari Kak Ika ada pertanyaan, kalau misalkan pemakaian awal BuzzFeed ada efek nyerinya, apakah itu efeknya Mbak? Oke, nah mungkin untuk pengalaman pribadi saya ya, untuk yang ketika kita pengguna awal kemudian kita ngerasa kayak kencang banget, itu wajar aja, itu tandanya serum tersebut itu bereaksi dengan baik gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan kayak ada efek kencang seperti itu wajar saja, karena itu tandanya serum tersebut bereaksi dengan baik gitu. Dan itu biasanya terjadi kurang lebih maksimal 10 menitan gitu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, kalau misalkan berhenti pakai, itu apakah akan kembali kendor gitu? Nah, untuk kalau misalkan berhenti pakai, itu dia tidak akan mengakibatkan ini ya efek negatif, tapi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalkan kita tidak ini tidak rutin gitu ya, tidak rutin, tidak teratur cara pakainya, tentunya dia bakalan kurang efektif gitu. Sehingga memang kalau walaupun kita sudah merasakan efek bagusnya seperti itu, sebaiknya kita menggunakannya setiap hari juga. Ini belum terlalu juga. Nita, ada yang bertanya lagi, tentang solusi jika ada konsumen yang tidak berhasil memakai BuzzFeed padahal sudah habis 1 botol, itu biasanya kenapa Kak?
Oke, nah ini juga mungkin banyak banget ya yang ditanyakan. Jadi, misalkan sudah satu botol, dua botol, tiga botol, kemudian belum ada rasa kencang gitu ya di area payudaranya, itu bisa jadi mungkin yang pertama faktor usia, kemudian juga faktor hormonal. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu? Dengan cara tentunya menggunakannya dengan rajin dan rutin, yaitu 2 kali sehari, dan seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, apapun yang kita konsumsi itu juga bakalan berpengaruh juga. Jadi sebaiknya ketika kita menggunakan sesuatu produk itu kita juga harus mengimbanginya dengan makan makanan sehat, dan juga misalkan olahraga juga itu bakalan mempengaruhi produk yang kita gunakan gitu. Belum ada lagi. Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan lagi bisa mungkin di-share ya Mbak Amel untuk ininya ya, linknya seperti itu. Mungkin saya pindah dahulu di sini karena oke. Jika mungkin ada pertanyaan lagi bisa kakak-kakak sekalian itu ditanyakan langsung ya, biar nanti kakak-kakak jadi lebih paham nih tentang produk-produk dari Body Care La Coco gitu, karena bakalan bermanfaat juga buat kakak-kakak sekalian. Kalau misalkan mungkin ada konsumennya yang tanya gitu ya, banyak banget enggak kok belum nyala ya gitu. Yaudah punya aku cabut aja deh, coba tolong. Terima kasih. Passwordnya apa, Mbak? 1, 2, 3, 4. Oke, ini jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah kita bisa akhiri, atau mungkin jika ada pertanyaan lagi kita ini ya bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Wah, ini ada Mbak dari Kak Zaila. Untuk Mr. Big sendiri, jika yang menggunakannya itu orang yang belum pernah menikah, apa juga akan berpengaruh ke hubungan seksual Kak? Dan sebenarnya bagaimana manfaat yang baik untuk laki-laki yang belum menikah? Oke, nah mungkin ini sebelumnya sudah saya sebutkan juga ya, tapi saya bakalan jelasin juga karena ada pertanyaan tersebut. Jadi untuk para pria yang belum menikah itu bisa ya menggunakan Mr. Big ini, karena seperti yang ada pada slide sebelumnya, itu untuk Mr. Big sendiri dia tidak hanya untuk meningkatkan seksualitas saja, tapi bisa sebagai pencegah bakteri di area vitalitas pria gitu. Sehingga memang kalau misalkan untuk para wanita kan kita mencegahnya dengan menggunakan Cosvi ya. Nah kalau untuk para pria kita menggunakan Mr. Big gitu. Jadi tidak hanya untuk seksualitas saja, tapi bisa sebagai antibakteri gitu. Tanya lagi nih Kak, dari Kak Dede. Untuk Basir sendiri, apakah bisa untuk mengatasi penyakit mastitis? Oke, nah untuk BuzzFeed sendiri itu seperti yang sudah saya sebutkan juga, untuk BuzzFeed itu dia manfaatnya lebih untuk mengencangkan payudara, dan bisa untuk mencegah bakteri penyebab kanker payudara gitu. Sehingga selain penyakit-penyakit yang disebutkan itu tidak bisa ya, jadi manfaatnya lebih untuk kesehatan payudara dan juga mencegah timbulnya kanker payudara gitu. Jadi sebagai wanita tentunya kita kan tidak mau ya untuk nantinya bakalan kayak ada penyakit-penyakit pada payudara kita, sehingga kita bisa berikhtiar dengan menggunakan produk BuzzFeed. Ini ada pertanyaan dari Kak Sela, apakah selama pemakaian BuzzFeed ada pantangan untuk tidak memakan suatu makanan?
Oke, nah sebenarnya kalau untuk pantangan sendiri itu tidak ada. Yang penting kita ini ya imbangi dengan makan makanan sehat. Misalkan kita mengkonsumsi sayur-sayuran atau mungkin daging-dagingan seperti itu. Yang mungkin tidak dianjurkan kalau kebanyakan ya, misalkan kayak junk food gitu, misalkan kayak makanan siap saji seperti mungkin yang biasanya ada di warung-warung seperti itu ataupun mungkin ada di restoran cepat saji seperti itu. Jadi boleh mengkonsumsi tersebut, makan makanan tersebut, tapi sebaiknya dikurangi. Ini mungkin sedikit mengulang lagi ya Mbak, karena mungkin baru gabung. Nah Uh-uh. ini ada pertanyaan, kalau penggunaan BuzzFeed itu apakah hasilnya akan permanen? Oke, nah untuk permanen itu kembali lagi ya. Jadi saya analogikan lagi kalau misalkan kita sudah menggunakan skincare, misalkan kita sudah menggunakan skincare selama 6 bulan gitu, terus kita sudah merasakan kayak glowing gitu ya. Ini saya analogikan saja. Jadi kalau misalkan kita sudah merasakan puas seperti itu, kemudian kita berhenti, itu nantinya bukan karena efek kalau misalkan kita berhenti itu tidak, tapi bisa jadi dari faktor luar, misalkan kayak kita kurang mengkonsumsi makan makanan atau mungkin ada terpapar bakteri seperti itu sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya uh, ini ya yang kita gunakan gitu, sehingga memang sebaiknya itu digunakan secara setiap hari gitu terus menerus agar nantinya membuat hasilnya itu jadi tetap terjaga, karena untuk produk-produk Lakoko ini kan dia bahan-bahannya alami sehingga kita tidak perlu khawatir kalau misalkan nantinya mengakibatkan efek negatif di kemudian hari, itu tidak sama sekali, karena kalau misalkan pun kita menggunakannya setiap hari bahkan bertahun-tahun itu tidak menimbulkan hal negatif tersebut gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan kita menggunakannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti, ini untuk cara pemakaian Cosby itu yang benar itu bagaimana? Apakah harus masuk ke dalam misi atau cukup diolah sendiri Oh, ada satu hal saja? oke, baik. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus banget. Jadi, untuk penggunaannya sendiri itu kita bisa yang pertama ya, pastikan miswinya itu bersih dulu dengan menggunakan air. Kita basuh seperti biasa kalau misalkan kita menggunakan ini ya, air gitu, misalkan mohon maaf kita cebok gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan Cosby itu di area bagian luar, kita tidak perlu kayak didorong ke dalam, itu tidak, karena dia bakalan meresap sendiri gitu. Jadi kayak dioleskan di area bagian luar dan nantinya dia bakalan menyerap dengan sendirinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yesiana, kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal Mm-hmm. dan kalau untuk pemakaian busway itu sebaiknya konsumsi kacang-kacangan atau bagaimana Kak untuk meningkatkan hormonnya? Untuk meningkatkan hormonnya. Ya. Nah, untuk meningkatkan hormonal sendiri itu biasanya kita bisa mengkonsumsi itu tadi ya, bisa juga kacang-kacangan, misalkan kayak kacang panjang ataupun mungkin umbi-umbian seperti kayak kentang seperti itu. Kemudian juga wortel, serta mungkin kita bisa mengkonsumsi daging dan juga susu, karena itu juga bisa meningkatkan hormon pada tubuh, tapi tentunya kita mengkonsumsinya dalam batas yang wajar ya, jangan kemudian kayak banyak banget gitu, tidak juga. Jadi kita bisa imbangi aja gitu, jadi misalkan kayak dagingnya separuh, kemudian juga diperbanyak sayurnya misalkan seperti itu, sehingga kita bisa ini balance gitu ya untuk menunya. Pertanyaan dari Kak Mawar, ini ada sering konsumen itu udah pakai terus hasilnya bagus. Nah untuk mempertahankan agar hasilnya tetap bagus itu penggunaannya apakah boleh 1 minggu sekali atau harus setiap hari Kak, karena untuk memperirit gitu. Oke, baik. Nah, untuk penggunaannya sendiri biar maksimal ya, kalau dari saran kita itu sebaiknya digunakan 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan mungkin di kondisi tertentu biar kayak pengen irit, itu bisalah 1 kali sehari. Itu misalkan kayak di malam hari, karena untuk tingkat efektivitas pada kulit itu biasanya lebih efektif ketika kita tidur gitu ya. Sehingga kalau misalkan pengen hemat ya sebaiknya digunakannya di malam hari saja gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Asti, kalau misalkan ada benjolan di payudara, apakah boleh menggunakan busway?
Oke, baik. Nah, untuk BuzzFeed sendiri itu seperti yang sudah disebutkan juga, jadi untuk BuzzFeed ini dia mencegah ya, mencegah kayak timbulnya bakteri, kemudian juga mencegah timbulnya virus-virus ataupun mungkin yang penyebab dari kanker payudara seperti itu. Sehingga kalau misalkan sudah ada timbul benjolan seperti itu, sebaiknya ya konsultasikan dulu ke dokter yang bisa menangani hal tersebut gitu. Barulah kalau misalkan memang sudah tidak ada penyakit tersebut ataupun mungkin dari dokter itu boleh menggunakan BuzzFeed, monggo silahkan gitu. Jadi untuk BuzzFeed ini dia pencegahan ya, jadi bukan untuk mengobati gitu. Mbak Mel tolong, kok ini ya mati lagi ya Mbak? Oh iya, iya, iya. Ya baik, makasih Mbak Amel. Iya, ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak Dian dari Kak Ria. Untuk pemakaian Mr. Big untuk usia 40 tahun ke atas, apakah masih bisa menambah ukuran alat vitalitas pria? Oke, nah untuk menambah ukuran sendiri itu tergantung juga faktor usia dan juga keturunan ya, sehingga memang selain kita berikhtiar tentunya faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi gitu. Jadi untuk Mister Big ini dia kelebihannya selain hal tersebut itu kita lebih ke untuk menjaga kesehatan gitu, sehingga walaupun misalkan tidak untuk hal tersebut, Mister Big ini dia bisa membantu untuk menjaga kesehatan Mister P itu ya. Jadi selain para wanita, itu juga para pria wajib banget nih menjaga kebersihan dan juga mencegah bakteri, sehingga dengan menggunakan Mister Big tersebut, Mister P-nya itu jadi lebih sehat tentunya gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Doni. Untuk penggunaan BuzzFeed itu perlu dikompres dengan air hangat atau tidak? Oke, nah untuk hal ini itu sebenarnya tergantung dengan kondisi yang diinginkan ya. Tapi kalau untuk BuzzFeed sendiri itu dia penggunaannya cukup simple dan tidak ribet-ribet sebenarnya. Jadi kayak cuman kita oleskan, kemudian ditunggu aja, kemudian kita pijat juga ya. Jadi kayak dipijat perlahan seperti yang ada pada video sebelumnya. Jadi kayak dipijat dulu perlahan selama 3 sampai 5 menit itu sudah cukup. Setelah itu nanti bisa meresap dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan kita pengen kayak oh aku pengen kompres dulu aja deh pakai air hangat biar mungkin pori-porinya semakin terbuka dan efektivitasnya meningkat gitu, itu juga tidak apa-apa. Jadi kembali lagi kalau misalkan kita pengen mengkompresnya, misalkan kayak ada cukup waktu ya, bisa mengkompresnya juga boleh. Tapi kalau misalkan pengen yang simple dan tidak ribet, bisa langsung menggunakannya secara langsung aja gitu. Oke, baik. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti setelah ini kita akhiri. Dan mungkin untuk kakak-kakak sekalian ini ya bisa join di grup Telegram, karena di grup tersebut itu banyak banget updatean-updatean mengenai produk-produk body care dari La Coco, juga ada skincare La Coco seperti itu. Sehingga kakak-kakak bisa paham nih tentang produk-produk dari La Coco. Jadi ketika menjelaskan ke konsumen juga kita tidak pusing-pusing ataupun mungkin kita tidak bingung-bingung lagi. Dan juga di grup Telegram itu kita menyediakan konten gitu ya. Jadi konten tersebut kakak bisa copy paste aja. Jadi tidak perlu lagi mikir-mikir konten apa ya kira-kira yang bisa menarik konsumen gitu ya. Jadi kita bisa download aja dan juga kita bisa copy paste itu untuk captionnya dan sebagainya, itu kita bisa copy paste. Setelah itu kita bisa share ke Facebook ataupun mungkin ini ya WhatsApp kita seperti itu, biar konsumen itu tahu gitu dengan produk-produk dari La Coco dan bisa membelinya di kakak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya mewakili rekan saya yaitu Mbak Amel dan juga kru yang bertugas hari ini. Terima kasih sekali kepada kakak-kakak yang antusiasmenya sangat tinggi dengan produk-produk La Coco. Semoga juga tetap sehat selalu walaupun di rumah aja, dan tentunya tetap menggunakan produk-produk dari La Coco ya, agar tubuh dan juga wajahnya itu juga tetap bagus gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum.